Yang saya hormati Waka, rekan-rekan Kapkap, Kasat, dan juga Kapolsek, dan juga seluruh rekan-rekan wartawan ya, media cetak maupun media elektronik ataupun online. Terima kasih hari ini pada hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020, Polres Sorong Kota akan melaksanakan rilis akhir tahun, menyampaikan kepada rekan-rekan tentang capaian atau keberhasilan atau kinerja yang sudah Polres Sorong Kota dan jajaran laksanakan selama kurang lebih waktu 1 tahun, dan ini kegiatan rutin yang kita laksanakan untuk menyampaikan ke masyarakat ataupun kepada rekan-rekan semuanya tentang capaian yang sudah kita laksanakan. Kegiatan kita ya sesuai kita melakukan fungsi yaitu sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman dan kepada pelayanan masyarakat. Tahun ini cukup berbeda ya dengan tahun-tahun yang lalu ya, karena kita sama-sama saat ini kita sedang sama menghadapi situasi, di mana situasi ini yang sangat ya berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat, Kamtipmas, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Situasi pandemi ini ya cukup menyita kinerja kita, perhatian kita, terutama tentang kesehatan masyarakat ya, karena semua Kapolri kita katanya Polri juga menganut azas tadi ya, solus populis prima rescue ya, karena keselamatan manusia bukan hukum tertinggi. Jadi kita beberapa kegiatan yang kita kedepankan justru pada kegiatan penertiban protokol kesehatan. Dan kita sampaikan juga ya, capaian beberapa ungkap kasus, kemudian terkait dengan kegiatan proses kriminal, proses kriminal umum, kemudian proses narkoba, kemudian kasus laka lantas, lalu lintas, dan juga polsek jajaran yang nanti akan kita sampaikan kepada rekan-rekan tentang yang sudah kita capai. Ini langsung bisa sampaikan. Jadi data kriminalitas ya, ini perbandingan juga ya, karena tahun 2019 pada tahun 2020 ataupun perbandingan dari 2019 dan tahun 2020. Data kriminalitas ya, Polres Sorong Kota pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 ya, tren total kita pada tahun 2019 2.397 kasus. Ya, tahun 2020 sebanyak 1.842 kasus. Kalau menurut tren atau angka yang penurunan, ada penurunan sekitar ya, pada angka 555 kasus penurunannya. Dalam persentase turun menjadi 23%. Kemudian clear atau penyelesaian kasus ya, perkara pada tahun 2019 sebanyak 1.128 kasus. Pada tahun 2020 849 kasus. Dalam hitungan angka pada penurunan 279. Dalam persentase ada 24%. Kemudian untuk selama waktu terjadinya ya, sama ini ada kenaikan ya, 25%. Kemudian data kriminalitas tahun 2019 dan tahun 2020. Tahun 2019 kasus curanmor sebanyak 600 kasus. Kemudian di tahun 2020 440 kasus. Kemudian penganiayaan 347 kasus. Kemudian tahun 2020 banyak 270 kasus. Kemudian curang 310 kasus.
Kemudian tahun 2020 211 kasus. Pengeroyokan pada tahun 2019 banyak 239 kasus, dan pada tahun 2020 banyak 175 kasus. Kemudian curas pada tahun 2019 banyak 176 kasus, di tahun 2020 banyak 128 kasus. Dan kasus yang terjadi selama tahun 2019 maupun tahun 2020 masih didominasi oleh curanmor, penganiayaan maupun kasus pencurian dan pemberatan. Kemudian saya sampaikan juga ini data kriminalitas satu kasus yang menonjol. Yang pertama, kasus narkoba yang terjadi pada tanggal 29 Maret 2020. Di sini ya, pelaku atas nama inisial IR ya, umur 19 tahun, di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Utara. Ini di sini pelaku menyimpan narkotika jenis ganja. Pada saat pemerintah ditemukan 49 bungkus plastik besar, 7 bungkus plastik sedang, dan 47 bungkus plastik kecil dengan total berat keseluruhan 5.820,13 gram. Dan kasus menonjol kedua, kasus pembunuhan pada tanggal 2 Mei 2020 yang terjadi di Jalan Ahmad Yani depan Masjid Al-Jihad, mana pelapor sudah mendapat korban dalam keadaan meninggal dunia, dan tersangka adalah inisial OZ, OM dan RD dengan korban Savio Rahmetan. Yang ketiga, kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia di rutan Polres Sorong Kota pada tanggal 28 Agustus 2020, di mana pelaku atas nama HA alias Ceceng 20 tahun yang menganiaya korban meninggal dunia kepada korban atas nama Jos Karubino alias Riko umur 20 tahun. Dan yang keempat, kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2020 yang terjadi di Jalan Macan Tutul, Dung Timur, di mana pelaku mengambil barang dari korban dan memperkosa serta menganiaya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban atas nama Oi Kim 2 atau pelaku atas nama King R. Yang kelima, kasus makar hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, samping Mall Ramayana, Kelurahan Paduma, Distrik Sorong. Melakukan aksi dengan mengibarkan bendera ya, kita curah ya, kemudian menuntut kemerdekaan dari Papua New Guinea dengan membawa pamflet, dan pelaku ada berapa orang dari tanpa tersangka. Dia beberapa aksi atau kejadian ultras atau kejadian kegiatan kontingensi yang ini berimplikasi ya atau bisa menyebabkan konflik sosial. Makanya ada beberapa, ada sekitar 28 kejadian yang sudah kita tangani. Kemudian untuk data laka lantas, kasus laka lantas tahun 2020 Polres Sorong Kota, pada tahun 2019 itu terjadi 142 laka dengan korban meninggal dunia sebanyak 33 jiwa, luka berat 48 jiwa, luka ringan 69 jiwa. Kemudian penanganan kasus sudah P21, P5 kasus, ADR 137 kasus, kerugian material 590.200.000. Kemudian pada tahun 2020 laka jumlah 125 kasus dengan korban meninggal dunia 16 korban jiwa, luka berat 18, luka ringan 90.
Penyelesaian kasus P21 satu kasus, KDR 122, kerugian material 416 300.000. Sementara untuk data Kamsel Tipten Lantas pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah 17 kasus atau 11%. Untuk penyelesaian kasus mengalami penurunan sebesar 13%. Kemudian untuk korban jiwa mengalami penurunan sebanyak 17 jiwa atau 51%. Kemudian untuk tren pelanggaran lalu lintas, uraian yang pertama tilang tahun 2019 sejumlah 1.770, kemudian tahun 2020 1.017, kemudian untuk teguran 335, tahun 2020 310. Untuk tren mulai penurunan sekitar untuk tilang 42,54%, kemudian untuk teguran turun 7,46%. Jumlah total seluruhnya mengalami turun sejumlah 36,95%. Kemudian data kasus narkoba tahun 2020, yang pertama psikotripika atau ganja. Di sini pada tahun 2019 ada 9 kasus. Kemudian pada tahun 2020 ada 14 kasus. Kemudian narkotika, ini sabu-sabu di sini pada tahun 2019 ada 16 kasus. Kemudian pada tahun 2020 ada 16 kasus. Ini mengalami tren yang tetap ya, tidak ada perubahan, naikkan atau penurunan. Kemudian undang-undang kesehatan, undang-undang pangan ada 3 kasus, sama di tahun 2020 masih tetap tidak ada peningkatan atau penurunan. Kemudian dipilih 2 kasus. Nah, pada tahun 2020 ada peningkatan 3 kasus. Kemudian untuk kasus tipikor ya, tipikor negrensus ya, sebenarnya dari pada tahun 2020 untuk kasus korupsi terdapat kasus ya, 1 kasus LP. LP ini pada tanggal 19 November 2020 dalam waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 10 di Kota Sorong, di mana terlapor selaku KPA pada Dinas Pendidikan Kota Sorong menyalahgunakan pembuka dana pemberdayaan tambahan kepada guru honorer dan PNS TK, SD, SMP Kota Sorong. Pelaku dikenakan pasal 3 dan pasal 8 atau pasal 14 tentang tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 KUHP. Untuk kesimpulan, Sorong Kota di tahun 2020 dalam keadaan aman dan kondusif. Hal tersebut berkat kerja keras dari anggota di lapangan, baik personil yang melaksanakan kegiatan kepolisian preemptif yang diemban oleh Satdimas, kemudian dengan giat sabang pembinaan masyarakat, deteksi dini, penggalangan yang diemban oleh fungsi Intelkam, serta giat kepolisian preventif yang diemban oleh fungsi Sabara, lalu lintas, berupa giat strong point, blue light patrol, patroli sinergitas antara Polres dan Polsek, dan kegiatan rahasia maupun operasi kepolisian lainnya. Kemudian juga fungsi reskrim berupa penegakan hukum. Di samping itu juga dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat dalam menjaga Kamtibmas, dan yang terutama adalah terciptanya sinergitas antara 3 pilar Kamtibmas, TNI, Polri maupun unsur pemerintahan kota, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang kedua, tidak maksimalnya penyelesaian kasus di tahun 2020 yang diserap 1.842 kasus yang terjadi dan diselesaikan hanya 849 kasus atau penurunan 22%.
Hal ini disebabkan karena koordinasi dengan pihak kejaksaan terkendala di masa pandemi COVID-19 dan Polres Surakarta lebih memfokuskan pada penanganan kegiatan kasus-kasus atau kejadian yang berdampak terjadinya konflik sosial. Di mana pada tahun 2020 Polres Surakarta juga melakukan pengaman terhadap unjuk rasa, baik unjuk rasa kontingensi maupun kegiatan masyarakat, yakni sebanyak 51 kali pelaksanaan kegiatan. Demikian rilis akhir tahun pada Polres Surakarta dan jajaran. Terima kasih. Selamat siang.